Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Dwi Maulidia, NIM 212010300042. Saya di sini akan menjelaskan tentang masalah sosial terkait globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses pergerakan ide, manusia, barang, dan teknologi, sehingga hubungan sosial dalam suatu masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia. Di era sekarang, proses globalisasi semakin cepat penyebarannya, dikarenakan kemajuan teknologi hampir di semua bidang mendukung hal tersebut. Proses globalisasi didukung oleh kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, hubungan antar manusia menjadi lebih mudah. Dahulu, orang berkomunikasi melalui telegram dan surat biasa yang memerlukan waktu lama. Sekarang, kita dapat menggunakan internet yang lebih mudah dan cepat. Jenis-jenis globalisasi. Yang pertama, globalisasi bidang transportasi. Kedua, globalisasi bidang ekonomi. Tiga, globalisasi bidang sosial budaya. Empat, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lima, globalisasi bidang komunikasi. Proses globalisasi. Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya pemikiran yang dimiliki manusia untuk membuat ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Seiring waktu berjalan, perkembangan ilmu pengetahuan adalah awal dari kemajuan teknologi informasi, teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Penemuan alat komunikasi semula begitu sederhana, kini semakin canggih sehingga proses komunikasi sangat cepat. Karakteristik globalisasi. Yang pertama, meningkatnya masalah bersama. Kedua, meningkatnya interaksi kultural antar negara. Tiga, setiap negara saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Keempat, terjadinya perdagangan antar negara. Kelima, perubahan konsep ruang dan waktu. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, teknologi semakin maju. Adapun contoh perkembangan teknologi adalah internet dan beberapa elektronik. Kedua, banyak negara yang melakukan kerjasama ekonomi melalui perdagangan bilateral atau multilateral. Dengan begitu, kebutuhan suatu negara akan mudah terpenuhi. Ketiga, beberapa permasalahan dunia menjadi masalah bersama, seperti masalah kerusakan lingkungan. Keempat, adanya akulturasi budaya yang terjadi karena mudahnya mendapatkan informasi tentang budaya negara lain. Dampak globalisasi. 1. Dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positifnya, bertambahnya jenis lapangan pekerjaan akibat adanya investasi asing dari luar negeri. Meningkatnya investasi luar negeri yang membuat lapangan kerja terbuka di mana-mana dan menguntungkan karena banyak peluang untuk pengangguran. Dampak negatifnya, memicu gaya hidup tidak hemat di masyarakat dan masuknya tenaga asing dalam jumlah besar sehingga mendominasi tenaga kerja lokal yang menyebabkan tenaga asing dalam jumlah besar ada di Indonesia. Yang kedua, dampak globalisasi di bidang sosial budaya. Dampak positifnya, mengubah pola pikir masyarakat yang semula kuno jadi modern, membuat masyarakat mengenal keberagaman budaya di dunia, menumbuhkan sikap toleransi antar masyarakat dengan adanya saling ketergantungan baik ketergantungan pekerjaan maupun pendidikan. Dampak negatifnya, mudah terpengaruh budaya luar negeri, sehingga melupakan budaya lokal. Akhir-akhir ini, budaya Indonesia mulai ditinggalkan oleh anak muda. Mereka lebih merasa bangga bisa menirukan tarian luar negeri dibanding tarian Indonesia. Faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, transportasi mudah diakses.
Globalisasi dapat terjadi karena transportasi mudah diakses, sehingga seseorang mudah untuk pergi ke luar negeri. Contohnya pesawat. 2. Adanya perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional, maka berbagai macam produk dari luar negeri akan mudah masuk ke Indonesia. 3. Teknologi dan transportasi yang terus berkembang. Teknologi dan transportasi yang terus berkembang ini menjadi salah satu penyebab terjadinya globalisasi. Contohnya dari perkembangan teknologi bisa kita lihat dengan adanya e-commerce. Aspek globalisasi. 1. Aspek politik. Dengan adanya globalisasi, maka muncul organisasi tingkat dunia, sehingga dapat terjadi hubungan politik dengan banyak negara. 2. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi mengalami perkembangan yang cukup signifikan karena adanya globalisasi. Hal ini dapat terjadi karena sudah banyak negara yang bisa melakukan perdagangan internasional. 3. Aspek sosial budaya. Globalisasi seringkali dilihat dari masuknya budaya luar negeri ke dalam negeri. Masuknya budaya umumnya terjadi melalui internet atau media sosial. Manfaat globalisasi. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Kedua, mudah dalam mendapatkan barang dari luar negeri. 3. Transportasi umum yang semakin banyak. 4. Membuka lapangan pekerjaan baru. Kelima, demokrasi yang lebih transparan. Cara menghadapi globalisasi. Kita harus berusaha untuk berpikir kritis ketika mendapatkan informasi yang berasal dari media sosial, agar nilai-nilai budaya tidak ditinggalkan dan tetap berusaha untuk membeli produk-produk lokal, sehingga usaha dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Selain itu, dapat meningkatkan perekonomian nasional. Contoh globalisasi. Yang pertama, mudah dalam mempelajari budaya dan bahasa luar negeri. 2. Sikap toleransi menghargai budaya negara lain lebih besar. Yang ketiga, bisa berperan dalam melakukan perdamaian dunia. Keempat, belajar dengan teknologi modern dan canggih. Kelima, adanya pertukaran pelajar ke luar negeri. Permasalahan sosial akibat globalisasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, kenakalan remaja. Permasalahan sosial pertama yang muncul sebagai akibat globalisasi adanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja bisa didefinisikan sebagai penyelewengan nilai dan norma yang dilakukan oleh seorang remaja dalam aturan yang berlaku di masyarakat. Beberapa faktornya bisa disebabkan oleh keadaan lingkungan. Beberapa contoh kenakalan remaja yang umum dilakukan adalah tawuran, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan obat-obatan. Kriminalitas. Permasalahan sosial lainnya akibat globalisasi adalah kriminalitas. Kriminalitas sendiri memiliki arti sebagai kejahatan atau tindakan yang melanggar nilai dan norma. Kriminalitas terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kejahatan tanpa korban, kejahatan terorganisasi, kejahatan kera putih, dan kejahatan korporasi. Kejahatan tanpa korban adalah pelanggaran hukum tanpa menimbulkan korban jiwa. Untuk kejahatan terorganisasi adalah kejahatan yang direncanakan secara matang dan timbul korban jiwa. Untuk kejahatan kera putih adalah pelanggaran oleh pejabat pemerintah, salah satunya adalah tindak korupsi. Untuk kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang berstatus sosial tinggi dan memanfaatkan jabatannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.